sebagai rumah besar bersama. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi narasi yang dibangun juga harus diikuti dengan sikap dan perilaku. Ya, kita juga harus betul-betul mewujud nyatakan narasi-narasi yang kita ucapkan. Banyak di antara kita ini ucapannya lain, perbuatannya lain, ya, latihan lain, mainnya lain. Ini ya kita mari masing-masing ya, mengawali ini saya ingin mengajak kita untuk melakukan introspeksi diri kita masing-masing sesuai dengan posisi dan tugas kita masing-masing. Ya. Hari ini, besok ya hari ini tanggal 8, besok tanggal 9, saya tepat 8 bulan menjadi PJ Gubernur di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Ya. Besok tanggal 9 karena saya dilantik tanggal 9 Desember tahun 2022 dan hari ini tanggal 8, besok itu tepat 8 bulan. Ya, kalau bayi 8 bulan ya masih merangkak gitu ya, belum bisa jalan. Nanti tunggu 9 bulan ke atas baru bisa jalan. Ya, tapi terlepas dari itu semua Bapak Ibu, kesempatan yang baik ini saya ingin sedikit memberikan gambaran kepada kita bagaimana kondisi kontekstual ini untuk mengajak kita untuk berpikir konteks Papua Barat Daya ini, karena ini tantangan yang luar biasa. Ya, mungkin ada angka-angka yang menakjubkan kita semua, ya, yang mungkin kita sendiri juga tidak tahu selama ini. Ya. Ada di antara kita yang mungkin kita sering dengan lantang mengatakan berbagai macam aspek, ya, tetapi ini data-data yang real, yang ada pada kita, dan ini harus menjadi baseline kita, ya, menjadi dasar kita untuk melihat masa depan Papua Barat Daya. Karena kalau tidak itu maka tidak mungkin. Kita butuh dari mana entry point kita untuk melihat masa depan kita, di mana kita berdiri, ya, baru kita bisa pandang ke depan. Jangan kita berdirinya itu misalnya 100 meter ke depan, tapi kita mau lihatnya itu misalnya 130 meter, 150 meter. Ya, artinya nanti besar pasak dan perhatian. Semangatnya tinggi, kemudian nafsunya besar, tapi kemampuan tidak. Jadi saya ingin menunjukkan ini fakta yang ada hari ini yang memang butuh perhatian kita semua. Kenapa tidak kita siapkan itu semua? Ini gas misalnya, ya sama. Jadi kita tidak membuat satu format, ya, desain yang kemudian mengikuti dengan potensi yang kita miliki. Dulu Pak Wardiman sebenarnya sudah menunjukkan itu, ring and match. Jadi pendidikan yang kita siapkan, SDM yang kita siapkan sesuai dengan potensi yang kita miliki. Hari ini kan tidak, kita semua mau masuk sospol. Ya, jujur saja. Ya, anak-anak muda kita semua, mahasiswa kita, pelajar kita, kalau ditanya nanti mau masuk apa, mau masuk pemerintahan, mau masuk jadi ASN, mereka sedikit jadilah politisi. Tidak ada yang mau bekerja di bidang ekonomi, tidak ada yang bekerja di bidang perminyakan, tidak ada yang bekerja di bidang pariwisata. Itu pariwisata di Raja Ampat itu banyak yang otodidak saja Pak Kapolda, belajar sendiri. Tidak ada sekolah kita yang cukup untuk melahirkan ahli-ahli atau apa namanya sumber daya manusia yang memahami konteks pariwisata dari A sampai Z. Tidak ada Pak. Ya. Semua mau masuk pemerintahan, ya, menjadi ASN. ASN terakhir, ya, zero growth. Tidak ada penambahan ASN, isi hanya pensiun saja. Kalau pensiun dikasih apa? Jadi pertama mindset harus dirubah. Tidak bisa kita begini terus, dan tidak bisa nanti kita kemudian saling baku marah hanya gara-gara tadi ASN terbatas. Ya, mau masuk politisi juga syukur sekarang ada tambahan 3 kursi di pusat.
ada tambahan 4 kursi untuk DPD, ada tambahan 35 kursi untuk DPRP Papua Barat Daya, ada tambahan lagi 9 lagi untuk yang diangkat, ada tambahan lagi yang untuk DPRK yang diangkat itu antara 5 sampai dengan 9 orang. Tapi kan terbatas juga, tidak banyak. Yang ada potensi kita yang besar ini tidak dilirik. Jadi saya mohon mungkin KNPI juga bisa mengambil peran bagaimana supaya merubah mindset kita semua ini. Jangan lagi hanya bergumul dengan pemerintahan, ya, dengan politik begitu. Tidak selesai kita menyelesaikan masalah Papua, apalagi Papua Barat Daya. Kita lihat lagi berikutnya, data berikut Bapak Ibu. Kita tidak punya kemampuan untuk melaksanakan semua tugas yang luar biasa ini. Ya, makanya keterlibatan semua pihak menjadi penting. Saya dan Pak Kapolda dan Pak Pangdam ini sudah sering kemana-mana, ya, sudah mendapat informasi dari mana-mana juga. Tapi tadi kita juga punya keterbatasan, ya. Jadi karena kita juga punya telinga hanya 2, mata hanya 2, ya. Jadi yang kita dengar kadang-kadang tidak seperti yang teman-teman maksudkan, ya. Akhirnya bias. Ya, tapi coba buatkan konsepnya, datang kita diskusi apa yang bisa kita lakukan. Karena tanah ini milik kita semua bertanggung jawab untuk kemajuan Provinsi Papua Barat Daya. Ya, yang terakhir supaya kita semangat, kita berdiri dulu semua. Bisa 2. Ya, jadi gunakan bahasa kata juga. Kiri. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa KNP Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan satu kegiatan besar yang pertama kali, yaitu acara kegiatan silaturahmi kebangsaan pemuda yang tadi sudah kita ikuti dari pagi sampai siang ini. Acara ini sudah tadi seperti yang teman-teman sudah ikuti bahwa itu dihadiri oleh Pak Gubernur sebagai keynote speaker, kemudian dari Pak Kapolda, kemudian sekarang dari Ketua Provinsi Papua Barat Daya. Rangkaian acara ini sebenarnya pada intinya itu seperti ini. Pertama, tantangan sekarang hari ini adalah bahwa di tengah-tengah keberagaman, di tengah-tengah pembangunan kita saat ini, kita diperhadapkan sebuah tantangan bahwa setiap elemen kita pemuda pada akhirnya masing-masing berpikir tentang saya dari golongan ini, saya dari suku ini, saya dari agama ini. Tapi hari ini yang coba kami dari KNP lakukan bahwa kita pemuda Papua Barat, kita adalah pemuda yang satu, pemuda Indonesia. Tentu kita harus saling menghormati antara perbedaan, menghargai keberagaman. Itu yang paling penting, pesan moral daripada acara KNP hari ini dalam rangka HUT 17. Kemudian yang berikut bahwa KNP juga menjadi agen perubahan. KNP juga menjadi selain daripada menjalankan tugas pokok fungsi, ya, bagaimana menggali potensi pemuda, kemudian mengembangkan potensi pemuda. Tetapi KNP juga menjadi garda terdepan di dalam mendukung pembangunan di daerah ini, mendukung pemerintahan, mendukung kinerja pemerintahan Provinsi Papua Barat di bawah Gubernur Bapak Dr. Randus Muhammad Pusat ini. Partisipasi nyata pemuda seperti apa yang ingin ditampilkan oleh KNPI sendiri? Tentu akan ada banyak program-program yang KNPI melakukan. Partisipasi kita pertama dalam rangka mendorong perbedaan itu menjadi satu pikiran, satu konsep berpikir yang sama bahwa kita pemuda ini satu untuk mendukung pemerintah, yaitu acara ini. Kemudian yang ke depan, yang berikut akan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menurut kami akan strategis dalam rangka menjawab tujuan-tujuan besar kita. Apa ajakan kepada generasi muda ataupun kaum muda sendiri dalam menghadapi tantangan? Pertama bahwa kami berharap semua elemen pemuda mulai dari secara struktur di KNP, kabupaten kota, provinsi, kemudian dari pemuda organisasi OKP, organisasi Cipayung, pemuda gereja, remaja masjid. Mari semua kita bergandengan tangan, kita punya tanggung jawab yang sama, bagaimana kita menjaga
keutuhan, bagaimana kita menjaga kebersamaan, bagaimana kita menghormati perbedaan di tengah-tengah keberagaman ini. Supaya kita menjadi pemuda Papua Barat yang satu, kita menjadi pemuda Indonesia yang satu untuk bagaimana mendukung pemerintah kita Provinsi Papua Barat.